Fa kullu ilmin, maka setiap ilmu pengetahuan la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya, yusamma yaqinan indaha ulai, maka dinamakan yakin di sisi ulama-ulama yang seperti ini. Wa ala hadza, maka atas dasar ini la yusafu al yaqinu bid dha'fi, tidak akan digambarkan keyakinan itu bid dha'fi, akan lemah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah, rekan santri di mana saja berada, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang berada pada pembahasan terkait dengan tanda-tanda ulama akhirat. Dalam hal ini adalah mereka yang senantiasa mementingkan ilmu yang berhubungan dengan masalah keyakinan, kurang lebih seperti itu. Dan sudah beberapa bagian yang sudah kita bahas terkait dengan keyakinan ini. Nah, kemudian kita sudah sampai di sini. Nah, langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa in qulta, apabila engkau katakan, fama ma'na al-yaqin, apa itu makna al-yaqini, wa ma ma'na quwwatihi wa dha'fihi, dan apa makna atau arti kuat dan lemahnya keyakinan tersebut. Jadi setelah beliau sebelumnya membahas atau pada part yang sebelumnya terkait dengan masalah keyakinan itu, nah, beliau kemudian di sini memunculkan suatu masalah, andai kata beliau ada orang yang mempermasalahkan atau bertanya, apa sih arti dari suatu keyakinan itu, dan apa arti atau makna kuatnya keyakinan itu dan juga lemahnya keyakinan itu. Nah, kata beliau, fala budda min fahmihi awalan, maka tidak boleh tidak memahaminya lebih dulu. Kita harus paham yakin tersebut, apa yang sesungguhnya di balik kata keyakinan tersebut. Summal istighalu bi talabihi wa ta'allumihi, kemudian barulah sibuk bi talabihi, dalam mencari keyakinan tersebut, wa ta'allumihi, dan mempelajari keyakinan tersebut. Fa inna ma la tufhamu suratuhu la yumkinu talabuhu. Nah, karena sesungguhnya apa saja yang tidak bisa dipahami bentuknya, tidak ditahu, la yumkinu talabuhu, maka tidak mungkin akan dicari, kurang lebih seperti itu. Maka oleh karena itu definisi atau kriteria yakin di sini beliau mau paparkan. Nah, fa'lam, kata beliau, ketahuilah, annal yaqina, bahwasanya yakin itu adalah lafdzun mushtarakun, adalah lafaz yang dikongsikan, lafaz yang mempunyai beberapa arti atau makna, yutliquhu fariqani li ma'nayaini mukhtalifaini, yutliquhu, dimutlakkan kata yakin tersebut, fariqani, oleh dua kelompok, oleh dua aliran atau dua kalangan, bahasa sederhananya, li ma'nayaini, kepada dua makna mukhtalifaini, yang berbeda. Nah, ternyata lafaz yakin itu atau makna di balik lafaz yakin itu multi tafsir, multi arti. Artinya di sini beliau ingin mengatakan kepada kita ada dua kelompok para ulama yang berbeda mereka terkait dengan apa itu yakin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kata beliau, amman nazar, adapun orang-orang yang pakar, an-nazar ini para pengamat, kurang lebih seperti itu. Wal mutakallimuna, dan orang-orang ahli kalam, orang-orang teolog, fayu'abbiruna bihi an adama syakki. Nah, mereka itu menggambarkan, memaknai yakin tersebut an adama syakki, tentang tidak adanya keraguan. Jadi ketika tidak ada keraguan dalam diri seseorang terhadap sesuatu, maka itulah keyakinan. Ini versi para pengamat dan orang-orang teolog,
Mailun nafsi ila tasdiki, karena sesungguhnya kecenderungan jiwa ila tasdiqi bisyai'i, dalam membenarkan sesuatu itu lahu arba'u maqamatin, baginya itu ada 4 maqam. Belum mau jelaskan lebih jauh ya terkait dalam hal membenarkan sesuatu itu ada 4 tahapannya atau 4 tingkatan lah. Al-awwalu, tingkatan yang pertama terkait pembenaran terhadap sesuatu ini, itu ayya'tadilat tasdiq wa takdzibu, yaitu sama pembenaran dan pendustaan itu. Ya, satu sisi membenarkan, satu sisi juga mendustakan, kurang lebih seperti itu. Wa yu'abbaru anhu bisyakki, dan dibaratkan ya bagian yang pertama ini bisyakki, ya, dengan kata asyak, keraguan. Artinya inilah yang dimaksud asyak, ragu, ketika pembenaran itu sudah tercampur dengan pendustaan ya. Kama idza su'ilta, nah sebagaimana, nah beliau mau contohkan, idza su'ilta, jika engkau ditanya an syakhsin muayyanin, terkait dengan satu orang yang ditentukan, artinya terkait dengan ada satu orang tertentu, ya tidak semua orang, annallaha ta'ala yu'aqibuhu amla, sesungguhnya ya, Allah itu apakah yu'aqibuhu, akan mengiqab dia, menyiksa dia, amla ataukah tidak. Nah, wa huwa majhulul hali andaka, sedangkan orang tersebut itu majhulul hal, tidak diketahui keadaannya indaka, di sisimu. Kamu tidak tahu keadaan orang itu bagaimana, dan lantas ada orang yang menanyakan kepada kamu terkait dengan dia, apakah kira-kira orang itu disiksa oleh Allah di kemudian hari atau tidak. Nah, fa inna nafsaka, nah pada saat itu sesungguhnya dirimu, jiwamu itu la tamilu ilal hukmi fihi bi isbatin wala nafin, ya tidak condong kepada menghukumi pada orang tersebut bisbatin, akan pastinya, artinya pasti dia diiqab, wala nafin, dan juga menafikan dalam hal ini tidak diiqab. Nah, jadi dirimu pada saat ditanya terkait dengan orang tersebut, kamu tidak membenarkan bahwa dia itu diiqab, kamu juga tidak menafikan bahwa dia itu tidak diiqab, artinya bisa saja juga dia diiqab. Nah, bal yastawi indaka imkanul amrayni, akan tetapi sama di sisimu itu kemungkinan 2 perkara tersebut diiqab dengan tidak diiqab. Nah, kenapa ya? Karena kamu tidak tahu keadaan orang tersebut. Nah, payusamma hadza syakkan, inilah yang disebut ya dengan syak. Itu yang pertama. Asani, tahapan kedua dalam hal at-tasdiq ini, pembenaran ini adalah antamila nafsuka ila hadil amrayni ma'a syu'uri bi imkani naqidihi, bahwasanya condong jiwamu itu kepada salah satu dari 2 perkara ya, ma'a syu'uri, bersama adanya perasaan bi imkani naqidihi, ya, akan mungkinnya naqidihi, kebalikan daripada salah satu perkara tersebut. Jadi ketika ada 2 perkara yang ingin kamu nilai, ya kurang lebih seperti itu, maka pada saat itu kamu akan lebih condong kepada salah satu daripada 2 perkara tersebut, yakah atau tidak, misalnya taruhlah seperti itu ya. Tetapi di satu sisi artinya pada saat bersamaan masih ada perasaan di dalam hatimu bahwa kebalikannya bisa saja terjadi, kurang lebih seperti itu. Kalau ya, misalnya kebalikannya tidak, kalau tidak ya misalnya kebalikannya iya. Tetapi apapun itu kamu lebih condong kepada salah satu daripada keduanya. Oke. Lakin akan tetapi imkanun, kemungkinan terjadi ya kebalikannya, misalnya ya, la yamna'u tarjihal awwali, itu tidak dapat mencegah ya tarjihah, rajihnya, kuatnya yang pertama ya. Artinya apa? Walaupun di satu sisi ada keyakinan, ada perasaan bahwa bisa saja terjadi sebaliknya, mungkin saja terjadi sebaliknya, tidak seperti yang kita duga. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kemungkinan itu tidak lantas kemudian menggeser kekuatan, kecondongan kita kepada yang pertama tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, kama idza su'ilta, nah sebagaimana jika engkau ditanya misalnya an rajulin, terkait dengan seseorang, ta'arifuhu bis-shalah, yang engkau kenal orang tersebut kebaikannya, dia orang baik, as-shalah, wa taqwa, dan orangnya bertakwa, annahu, bahwasanya dia bi'ainihi, dengan dirinya orang tersebut, lau mata, andai kata dia mati misalnya, ala hadhil hala, atas keadaan yang seperti ini,
keadaan solah, keadaan takwa, hal yu'aqabu, apakah dia kemudian akan diiqab, akan disiksa orang yang seperti itu? Nah, fa inna nafsaka, maka sesungguhnya dirimu pada saat itu tamilu ila annahu, akan condong kepada bahwasanya dia la yu'aqabu, itu tidak akan disiksa, tidak akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bertakwa. Nah, penilaianmu yang seperti itu aksara, lebih tinggi, lebih banyak, mimai lihat daripada kecondongan jiwamu atau penilaian jiwamu ilal iqabi, kepada bahwasanya orang itu bisa saja diiqab. Nah, kenapa demikian? Wadzalika, karena yang demikian itu li zuhuri alamati shalah, karena tampaknya tanda-tanda kebaikan yang ada pada orang itu, sehingga kamu berkesimpulan bahwa dia tidak diiqab. Wa ma'ahada. Nah, bersamaan dengan ini, artinya di samping itu, fa anta tujawwizu, engkau itu juga membenarkan, ya, ikhtifa, yang membolehkan, ya, ikhtifa amri mujibin lil iqabi, ya, berlindungnya suatu perkara yang bisa saja mewajibkan lil iqabi, dia diiqab, bi batinihi, dalam batinnya, wa sariratihi, dan dalam rahasianya, ya, dalam batinnya, kurang lebih maknanya hampir sama. Jadi ketika kita menilai orang tersebut bahwa dia tidak diiqab karena dia sholah, karena dia bertakwa secara zahir, tetapi penilaian kita itu tidak secara total, itu hanya kebanyakannya atau mayoritasnya atau dominannya penilaian kita akan seperti itu. Tetapi dalam hati kecil kita masih ada ruang untuk membenarkan bahwa orang itu bisa saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bisa saja melakukan perkara yang bisa mewajibkan siksa tersebut, dan perkara itu perkara yang berhubungan dengan batiniah. Misalnya orangnya ternyata pendengki, orangnya itu selalu suudzon misalnya. Ini perkara-perkara yang berhubungan dengan batiniah. Nah, bisa saja seperti itu kata beliau. Nah, fahaza, maka ini at-tajwizu, pembenaran atau pembolehan terkait dengan dia bisa saja diiqab, ya, musawiqun lidzalikal maili, itu bercampur dengan kecondongan tersebut, kecondongan penilaian kita di awal bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orangnya saleh, dia orangnya bertakwa. Walakinnahu, akan tetapi pembolehan ini, artinya kemungkinan ini, kemungkinan lain itu, ghairu dafi'in rajahanahu, tidak mampu menolak rajahanahu, penilaian kita di awal bahwa dia tidak diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia saleh, dia bertakwa. Okey. Nah, fahadhil halatu, maka ini keadaan tu sama dhannan, disebut dengan zon. Jadi ketika posisi kita berada pada posisi yang seperti ini, menentukan seseorang bahwa dia tidak akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala karena zahiriahnya terlihat bagus, pada saat yang bersamaan masih ada ruang untuk membolehkan bahwa dia itu bisa saja sebaliknya. Nah, ini adalah situasi di mana kita sedang zon, ya, kurang lebih seperti itu. Okey. Kemudian asalisu, yang ketiga adalah antamilan nafsu ila tasdiqi bi syai'in, bahwasanya condong itu jiwa ila tasdiqi bi syai'in, dalam membenarkan sesuatu, bihaitsu yaghlubu alaihi, sekiranya mendominasi, ya, alaiha, ke atas jiwa tersebut. Apa itu at-tasdiq? Itu pembenaran itu dia yang menguasai hati tersebut, wala yakhturu bil bali ghairuhu, dan tidak pernah terlintas di dalam hati yang selain daripada dia. Itu pembenaran di tingkat yang ketiga. Walau khatara bil bal, andai kata terlintas di dalam hati selain daripada at-tasdiq tersebut, ya, la nabatin nafsu an qabulihi, maka akan menolak, ya, jiwa tersebut daripada menerima, ya, menerima di dalam hati selain daripada at-tasdiq tersebut, pembenaran tersebut. Walakin, akan tetapi, laisa zalika, tiadalah yang demikian itu, pembenaran tersebut, ma'rifati muhaqqaqatin, itu lahir dari pengetahuan yang sesungguhnya, yang hakikatnya. Artinya dia tidak berdasarkan, dia tidak berlandaskan pengetahuan yang sesungguhnya. Jadi dia lahir begitu saja, mendominasi hati kita, bertapak dalam hati kita, tapi landasannya bukan dari sesuatu yang sifatnya hakikat, sesungguhnya, betul-betul, tidak. Nah, itu maksud daripada beliau. Karena kata beliau, la ahsana sahibu hadal maqam, andai ahsana sahibu hadal maqam, memperbaiki orang yang berada pada maqam ini, at-ta'ammula, ya,
pikiran berpikir-pikirnya. Artinya andai kata orang yang berada pada tingkat yang ketiga ini dalam hal membenarkan sesuatu itu mau betul-betul memperbaiki dirinya dalam hal berta'ammul, berpikir-pikir lebih jernih, lebih detail lagi, wal isga' ila tashkik, dan mau sedikit membuka perhatiannya ila tashkiki kepada keraguan, wat tajwizi, dan juga pembolehan, lattasa'at nafsuhu litajwiz, maka akan terbukalah jiwanya litajwiz untuk membolehkan yang lain itu. Nah, maksudnya apa? Nah, orang yang mendominasi di diri dia at-tasdiq yang ada pada makom yang sedang kita bicarakan ini, makom yang ketiga ini, dia orang ini betul-betul mencoba untuk membuka perhatiannya, membuka pikirannya kepada adanya unsur yang bisa saja meragukan pembenaran dia, yang bisa saja membolehkan sesuatu yang lain atau kebalikan dari apa yang dia yakini, apa yang dia tasdiki, maka jiwanya itu masih bisa membuka ruang, masih bisa menerima, masih akan terbuka untuk membolehkan sesuatu yang bisa saja kebalikan dari apa yang dia yakini, dalam arti yang apa yang dia at-tasdiki atau dia benarkan di sini. Itu kata beliau. Nah, cuma orangnya tidak mau, ya, tidak mau betul-betul untuk sedikit saja untuk membuka perhatian atau ruang kepada sesuatu yang bisa menjadi lawan atau kebalikan apa yang dia yakini. Itu saja masalahnya. Wahada, dan ini, nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang begini ini yusamma i'tiqadan, disebut dengan i'tiqad muqariban lil yakini, yang mendekati keyakinan. Ya, ketika hati kita itu dominasinya adalah at-tasdiq, membenarkan. Jadi mail jiwa kita, kecenderungan jiwa kita itu membenarkan, oh benar seperti ini. Ya. Tetapi itu pembenaran yang tidak berdasarkan hakikat, dalam artian tidak berdasarkan hakikat. Seandainya orang ini mau membuka sedikit saja, ya, jalan adanya pembolehan terhadap sesuatu yang ternyata kebalikan daripada apa yang mendominasi jiwa kita itu, maka jiwa kita itu masih bisa menerima pembolehan tersebut, dalam artian bisa saja kebalikan daripada apa yang kita tetapkan atau kita at-tasdiki di sini. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori i'tiqad yang mendekati keyakinan. Wa huwa i'tiqadul awam, dan ini rata-rata akidahnya orang-orang awam seperti itu. Fi syar'iyyati kulliha, pada syariat semuanya. Orang-orang awam ini dalam meyakini syariat, dalam membenarkan syariatnya seperti ini statusnya dalam makom yang ketiga ini. Nah, karena kata beliau rasakha fi nufusihim, itu sudah tertancap, ya, sudah tertapak fi nufusihim, pada jiwa mereka, bimujarradis sama'i, dengan sekedar hanya mendengar. Jadi orang awam itu sekedar mendengar saja, ya, mendengar saja apa yang disampaikan oleh para ulama misalnya, oleh kitab-kitab misalnya, dan seterusnya, mereka langsung membenarkan itu tanpa mereka mau berpikir, berta'amul, berisga kepada hal-hal yang bisa saja kemudian menodai pembenaran mereka terhadap apa yang mereka dengarkan tersebut. Nah, rata-rata orang awam seperti itu, kata beliau. Hatta bahkan inna kulla firqatin, sesungguhnya setiap firqah itu dari orang awam ini, tasiku, mereka yakin, percaya, ya, tasiku bisihhati madhabihi, akan sahnya madhab mereka. Misalnya dia madhab Hanafiyah, maka penganut Hanafiyah mengatakan madhab kami ini sahih. Mazhab Syafi'iyah, penganutnya mereka mengatakan bahwa mazhab kami ini, ya, sahih, dan seterusnya. Wa isobati imamnya, dan benarnya imam mereka, imam mazhab mereka, ya, wa matsbu'iha, dan juga para pengikut mazhab mereka, semuanya adalah orang yang benar, itu menurut mereka, ya. Walau dzukira li ahadihim, andai kata disebutkan kepada salah satu mereka imkanu khata'i imami, bisa saja memungkinkan imam mereka itu salah, imam mazhab mereka salah, bisa saja imam Hanafiyah salah, bisa saja imam Malikiyah salah, dan seterusnya. Nafaru an qabulihi, mereka itu menjauh dari menerimanya, mereka lari dari menerimanya, dalam artian tidak mereka terima kalau ternyata imam mereka itu salah, ya. Nah, ini akidah orang awam seperti itu, ya. Jadi orang awam ini andai kata mereka mau membuka, ya, membuka pikiran mereka, mencoba mendengar sesuatu yang bisa saja kemudian menggugah keyakinan mereka, maka jiwa mereka akan menerima itu. Tetapi kan orang awam ini rata-ratanya biasanya
fanatik mereka terhadap mazhab itu luar biasa sekali, tinggi sekali. Sekedar mendengar saja mereka langsung percaya. Nah, ini kepercayaan yang seperti ini atau at-tasdik yang seperti ini adalah tasdik yang berada pada makom yang ketiga. Nah, Ar-rabi'u, kemudian yang keempat adalah al-ma'rifatul haqiqatul hasilatu bi tariqil burhanil ladzi la yusyakku bihina. Adalah pengetahuan hakikat, hakiki yang sesungguhnya, yang sebenarnya, al-hasilatu yang hasil bi tariqil burhan, dengan cara dalil, burhan, petunjuk, alladzi la yusyakku bihi, yang mana tidak diragukan lagi terkait dengan kebenarannya dalil tersebut. Wala yutasawwaru syakku bihi, dan tidak tergambarkan asyakku, keraguan, bihi padanya. Fa idzam tana'a wujudu syakki, nah ketika sudah tidak ada lagi, ya, tertolak wujudnya keraguan, adanya keraguan, wa imkanuhu, dan mungkinnya ada keraguan itu, syak itu, maka yusamma yakinan, inilah yang disebut dengan yakin, indaha ulahi, di sisi orang-orang ini, artinya di sisi para an-nazzar dan al-mutakallimun. Ini posisi yang keempat ya, atau yang sedang kita hubungkan dengan pandangannya orang-orang para pengamat dan ahli teologi. Inilah yang disebut dengan yakin menurut mereka, versi mereka. Dalam hal di sini adalah pengetahuan yang muncul dari dalil. Ya, inilah yang disebut dengan pengetahuan hakikat, yang mana dalil ini tidak diragukan lagi, ya, dan tidak akan pernah ada syak, dan tidak akan mungkin ada syak pada saat itu. Maka ini disebut dengan yakin. Oke. Wa misaluhu, dan perumpamaannya, kata beliau adalah annahu, bahwasanya idza qila lil aqili, apabila dikatakan kepada orang yang berakal itu, ya, hal fil wujudi syai'un huwa qadimun, apakah pada wujud ini, pada realita ini, ada sesuatu yang mana dia adalah qadim, ya, sesuatu yang terdahulu, yang lebih dulu, yang tanpa ada yang mendahulunya. Fala yumkinu at-tasdiqu bihi bil badihati, maka tidak memungkinkan membenarkannya bil badihati, secara langsung. Jadi secara spontan tidak akan dibenarkan. Orang berakal ini tidak akan membenarkan bahwa ada sesuatu yang sifatnya qadim. Li'annal qadima ghairu mahsusin, karena sesungguhnya qadim itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindrakan, kurang lebih seperti itu. Lakas syamsi, berbeda dengan matahari. Matahari bisa dilihat. Wal qamari, dan juga bulan. Fa innahu yusaddaku, dia dibenarkan biwujudihima, akan wujud keduanya itu bilhasi, secara alhas, secara indra, ya, beda seperti matahari, bulan, langit, awan, bumi, dan seterusnya. Itu masih bisa dibenarkan, itu artinya masih bisa dinilai, karena itu adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. Berbeda dengan qadim, ya, terdahulu, karena terdahulu adalah sesuatu yang tidak bisa diindrakan, kurang lebihlah seperti itu. Maka kita tidak akan bisa menilai, tidak bisa berkomentar ketika ada orang bertanya apakah dalam wujud ini ada sesuatu yang qadim. Itu masuk daripada beliau. Walaysa al-ilmu biwujudi syai'in qadimin azaliyin daruriyan, dan tiadalah pengetahuan akan wujudnya sesuatu yang qadim itu, azali itu, daruri, yang sifatnya pasti, daruri. Ya. Jadi pengetahuan terkait dengan adanya sesuatu yang qadim itu adalah sesuatu pengetahuan yang bukan daruri sifatnya. Artinya bisa saja ada sesuatu yang qadim tetapi melalui pemikiran, artinya melalui ijtihad, bukan doruri. Artinya doruri ini sudah pasti seperti itu. Ketika ada orang bertanya langsung kita menjawab seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan laisa dorurian, ya, bukan sesuatu yang doruri sifatnya. Misla al-ilmi bi annal isnaini aksaru minal wahidi, ya, seperti misalnya ilmu pengetahuan bahwasanya dua itu lebih banyak dari satu. Nah, kalau pengetahuan dua itu lebih banyak daripada satu, itu doruri sifatnya. Nah, sedangkan ada sesuatu yang wujudnya qadim, itu tidak doruri sifatnya. Ya, butuh pemikiran yang lebih jauh. Beda kalau matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tak perlu pikir panjang, itu langsung saja jawab, kurang lebih seperti itu. Bahkan mislal ilmi bi anna hudusa hadisin, ya,
seperti ilmu pengetahuan bahwasanya hudusah hadisnya, hadisnya sesuatu yang hadis ya, munculnya sesuatu yang baru, kurang lebih seperti itu. Bila sababin tanpa ada sebab yang mewujudkan dia, mengadakan dia, muhalun itu adalah sesuatu yang mustahil. Fa inna hada aidan daruriyun. Nah, yang seperti ini juga daruri sifatnya. Bahwa setiap hadis itu muncul tanpa ada sebab, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Maka ilmu pengetahuan seperti ini sifatnya daruri. Tetapi ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa ada sesuatu wujud yang qadim sifatnya, itu bukan pengetahuan daruri. Itu harus dibedakan, ya, harus dipahami. Fa haqqu gharizatil aqli. Nah, hak tabiat akal itu terkait dengan pertanyaan ini, ya, apakah pada realita ini, wujudiyah ini ada sesuatu yang qadim, anta tawaqqafa, akal itu haknya harus berhenti. Tawakkub anit tasdiki, dalam hal membenarkan biwujudil qadimi, akan adanya wujud qadim, adanya wujud sesuatu itu qadim, ala tariqil irtijali wal badihati, atas dasar irtijal, ya, secara spontan, wal badihat, yang secara langsung, kurang lebih seperti itu. Jadi akal sehat manusia itu ketika ditanya terkait dengan ini, maka ya secara hak dia harusnya secara langsung itu akan bereaksi tawakub, tidak tahu, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, secara badihah, secara irtijal, nah itulah akal yang sehat, ya, kurang lebihlah seperti itu. Ketika ditanya apakah ada sesuatu dalam wujud ini yang sifatnya qadim, maka akal sehat kita pasti akan menjawab secara langsung, tidak tahu, ya, kurang lebih seperti itu. Atau misalnya, ya, tidak ada, dan seterusnya. Ya, tetapi ya, itu secara irtijal wal badiha, ya, secara irtijal wal badiha. Beda lagi kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, maka kita akan sampai kepada hakikat bahwa ternyata ada sesuatu wujud yang qadim. Nah, kurang lebih seperti itu. Semua kemudian minan nasi, ya, beliau masih mau bahas lebih jauh lagi. Minan nasi, sebagian orang-orang itu mayas ma'udzalika, ada yang mendengar yang demikian itu, artinya terkait dengan bahwasanya ada wujud yang sifatnya qadim, ya. Wa yusaddiqu bis-sam'i, dan dia benarkan itu secara pendengaran, secara langsung, ya, secara spontan, ya, kurang lebih seperti itu. Tasdiqan jasman, dan itu keyakinan atau pembenaran yang jasman, yang sangat kuat, ya. Wa yastamiru alaihi, dan berkekalan ke atasnya, ke atas orang, sebagian orang, ya, minan nas itu. Nah, ini biasanya orang awam yang seperti ini. Wa dzalika huwal i'tiqadu. Nah, ini adalah i'tiqad, inilah yang dimaksud dengan i'tiqad, akidah, wa huwa halu jami'il awam, dan inilah keadaannya semua orang awam. Ketika orang awam itu kita katakan bahwa ada sesuatu wujud yang sifatnya qadim. Jadi dalam realita ini ada sesuatu yang qadim, ya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benarkan itu. Dan dia akan yakini itu secara kuat, dan akan tetap menjadi pendirian dia. Nah, itulah yang disebut dengan i'tiqad, akidah. Nah, wa minan nasi, dan sebagian daripada orang-orang juga, may yusaddiqu bihi bil burhani, ada yang membenarkan yang demikian itu, bahwa ada sesuatu wujud yang sifatnya qadim bil burhani, tetapi melalui dalil, berdasarkan burhan, dalil. Wa huwa, yaitu, nah inilah bentuk pendalilannya, ayyuqala lahu, dikatakan kepada dia. Artinya ada orang berkata kepada dia, illam yakum fil wujudi qadimun, jika tidak ada pada wujud ini sesuatu yang qadim, fal mawjudatu kulluha hadisatu, maka semua yang wujud ini, yang ada ini, semuanya akan hadis jika tidak ada yang qadim. Fa in kanat kulluha hadisatan, jika adanya semuanya itu hadis, ya, baru, fahiya hadisatun bila sababin, maka dia hadis tanpa sebab, artinya dia muncul, ya, baru tanpa disebabkan oleh sesuatu, tanpa ada yang memunculkan dia. Au pihak hadisun, ataukah ada padanya sesuatu yang hadis, yang baru, bila sababin, tanpa ada sebab. Wadzalika, dan semuanya itu muhalun, adalah sesuatu yang mustahil. Fal muaddi, maka yang menyebabkan, yang membawa kepada sesuatu yang mustahil, itu muhalun, maka mustahil juga, kata beliau. Fal muaddi ilal muhali, maka yang membawa ilal muhali, kepada sesuatu yang mustahil, muhalun, itu mustahil.
fayalzamu fil aqli, maka lazimlah pada akal at-tasdiqu, pembenaran, biwujudi syai'in qadimin, akan wujudnya sesuatu yang qadim, bid-darurati, secara darurat, secara pasti. Nah, artinya kemudian akal setelah melalui proses pemikiran tadi, ya, mulai daripada jika tidak ada dalam wujud ini sesuatu yang qadim, maka semuanya akan menjadi hadis. Kalau semuanya hadis, maka semuanya hadis tanpa sebab, bla 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 dan seterusnya. Nah, pengetahuan yang melalui proses seperti ini adalah pengetahuan yang sifatnya pasti, ya, pasti doruri, dorurati. Jadi ujung-ujungnya nanti orang yang mau berpikir seperti ini akan berkesimpulan bahwa tidak mungkin alam ini, realita ini ada tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya, kurang lebih seperti itu. Ujung-ujungnya akan berkesimpulan seperti itu kalau dia mau berpikir melalui burhan, atau bahasanya proses pemikiran seperti alur yang baru saja disebutkan oleh beliau tadi. Li'annal aqsama, wah ini beliau mau bahagi lagi. Li'annal aqsama, karena sesungguhnya, artinya beliau ini mau menegaskan, ya, kenapa pengetahuan terhadap jagat raya ini, bahwa ada sesuatu yang qadim dalam realita ini, ya. Pengetahuan seperti itu disebut dengan doruri, ya, pengetahuan yang sifatnya pasti, ya, hampir sama dengan matematika, kurang lebih seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ketika kita lihat alam ini kemudian kita berpikir, maka kita akan sampai kepada kesimpulan pasti ada yang mendahulunya, kurang lebih seperti itu. Li'annal aqsama salah satu, karena bagian itu ada 3, kata beliau. Wahya, yaitu 1, antakunal mawjudatu kulluha qadimatun, ya, qadimatan, bahwasanya adanya al-mawjud, segala yang wujud ini semuanya qadim, ya, terdahulu. Itu 1. Au kulluha hadisatan, ataukah semuanya itu hadis, baru. Au ba'duha, ataukah sebagiannya qadimatan, qadim, dan sebagiannya baru. Nah, jadi ada 3 ini yang muncul di benak kita ketika dipermasalahkan apakah ada pada mawjud ini sesuatu yang qadim. Ada 3 kesimpulan seperti itu. 1, bisa saja semua yang wujud ini adalah qadim. 2, hadis. 3 adalah sebagian qadim, sebagian hadis. Oke. Fa in kanat kulluha qadimatan, jika semuanya adalah qadim, ya, misalnya faqad hasulal matlubu, maka sungguh telah hasillah yang dituntut. Artinya sudah bisa terjawab pertanyaan di awal tadi, ya. Pertanyaan di awal kan mengatakan apakah ada pada wujud ini sesuatu yang qadim, itu pertanyaannya. Nah, fa in kanat kulluha qadimatan, jika semuanya qadim, maka qad hasulal matlub, telah hasil itu yang dituntut. Artinya ya sudah terjawab bahwa ternyata semuanya adalah qadim, ada yang qadim. Ithabata ala jumlati qadimun, karena sudah pasti secara total, ya, qadim itu. Artinya semua alam ini secara total adalah qadim. Ya, jadi jelas ini maksudnya hasulal matlub, jelas, maka jawaban itu sudah terjawab bahwa ada yang qadim, bahkan semuanya qadim. Wa in kanal kullu hadisan, dan jika adanya semuanya adalah hadis, misalnya taruhlah seperti itu, bahwa muhalun, maka itu mustahil, karena itu tadi sudah dibahas tadi, fal muaddi ilal muhali muhalun itu. Nah, maka itu mustahil. Id yuaddi ila hudusin, nah, karena itu akan menyebabkan kepada munculnya alam ini bi ghairi sababin, tanpa ada sebab, dan sedangkan muncul tanpa sebab adalah sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh akal. Nah, fasabata al-qismu salisu awil awwalu, maka yang pasti di sini, ya, adalah bagian yang ketiga ataukah bagian pertama. Artinya bagian ketiga dan bagian yang pertama ini adalah merupakan jawaban, ya, kurang lebih seperti itu terhadap pertanyaan di awal tadi yang mengatakan apakah ada pada wujud ini sesuatu yang qadim. Kalau kita mengatakan bahwa semuanya itu adalah qadim, selesai masalah, terjawab. Ataukah sebagian qadim dan sebagian hadis, itu juga sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bahwa ada yang qadim di wujud ini, ya, sebagian, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu pengetahuan, hasula ala hadzal wajhi, yang muncul atas wajah yang seperti ini, pengetahuan yang muncul melalui proses yang seperti ini tadi, yusamma yaqinan, itu disebutkan keyakinan inda haula, di sisi mereka ini. Siapa? Orang-orang an-nazar dan al-mutakallimun. Sawa'un hasula binazarin, sama saja dia muncul melalui pandangan, melalui pertimbangan,
misli ma dzakarnahu, seperti apa yang sudah kami sebutkan tadi, ya, melalui pertimbangan itu, pemikiran, pandangan. Au hasula bihassin, ataukah bisa saja dia hasil dari hassin, ya, penginderaan. Au bi gharizatil aqli, ataukah dengan gerizah tabiat akal, kurang lebih seperti itu. Kal ilmina, seperti ilmu pengetahuan, bi istihalati hadisim bila sababin, ya, mustahilnya sesuatu yang baru tanpa disebabkan oleh sesuatu. Nah, ini gharizatul akal, ya, seperti itu, pasti menolak itu. Au bitawaturin, ataukah ilmu pengetahuan berdasarkan tawatur, ya, mutawatir, informasi yang turun temurun, ya. Kal ilmi wujudi Makkah, seperti ilmu pengetahuan akan adanya negeri Makkah. Au bitajribatin, ataukah melalui pengalaman, ya, kurang lebih seperti itu, tajribah, ya. Kal ilmi, seperti ilmu pengetahuan bi annal matbuha mushilun, bahwasanya al-matbuh, sesuatu yang dimasak dari jenis obat-obatan ini, mushilun, ada yang membuat orang batuk, kurang lebih seperti itu. Ini secara penelitian, ya, secara tajribah ini, ya, terbukti kebenarannya. Jadi ini berbicara tentang masalah semacam obat yang kemudian membuat orang menjadi batuk, kurang lebih seperti itu. Au bidalilin, ataukah dengan melalui proses pendalilan. Nah, inilah tadi burhan, pendalilan itu. Kama dzakarna, sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi di atas, ya, melalui proses pendalilan. Dalilnya apa yang sehingga berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang qadim di balik alam semesta ini, ya itu tadi, kalau kita mengatakan bahwa alam ini qadim, kan tidak mungkin, sebagaimana yang baru kami sebutkan tadi. Oke. Nah, fasyartu itlaqi hadzal ismi indahum adamus syakki. Nah, fasyartu, maka syarat pemutlakan istilah ini, ya, nama ini, ya, indahum, ya, artinya yakin itu, ya. Indahum, di sisi mereka adalah adamus syakki, ketiadaan keraguan. Jadi yakin menurut mereka an-nazar dan al-mutakallimun itu, ya, adalah mutlak, tidak ada keraguan, itu kata mereka. Fa kullu ilmin, maka setiap ilmu pengetahuan, la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya, yusamma yakinan indaha ulai, maka dinamakan yakin di sisi ulama-ulama yang seperti ini. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, la yusafu al-yaqinu bid-dha'fi, tidak akan digambarkan keyakinan itu bid-dha'fi, akan lemah, ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa keyakinan itu ada lemahnya, ada kuatnya. Nah, kalau yakin versi ulama-ulama an-nazar wal mutakallimun seperti itu, ya. Tidak ada keyakinan itu lemah dan seterusnya. Itu kenapa? La tafawuta fi nafi syaki, karena tidak ada perbedaan dalam menafikan syak tersebut. Tidak ada unsur lain yang menafikan syak tersebut. Yang ada adalah tidak ada syak. Syak itu nafi, itu saja, tidak ada tafawutnya, tidak ada lawannya, kurang lebih seperti itu. Maka oleh karena itulah mereka berkesimpulan bahwa keyakinan itu baku, ya, kaku, kurang lebih seperti itu. Tidak bisa menguat, tidak bisa juga melemah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, al-istilah tsani nanti kita bahas terkait dengan yakin ini untuk istilah yang kedua. Hada billahi taufiq. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.